Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan hari ini Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita dan Allah memberikan perlindungan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kisah hari ini masih melanjutkan kisah yang kemarin, yaitu tentang kisah orang yang menjauhi togut, menjauhi penyembahan terhadap berhala. Kalau kemarin kita sudah mengenal sosok Zaid bin Amr, nah sekarang ada sosok lainnya, yaitu Salman Al-Farisi. Kenapa Salman Al-Farisi itu sampai digolongkan kepada orang yang menjauhi togut, ya, ketika Islam belum datang? Nah, jadi Salman Al-Farisi ini seorang Persia. Persia itu bukan negara Arab, ya, Persia. Nah, orang Persia ini kebanyakan itu menyembah api, menyembah ya api, ya, bukan berhala. Nah, ketika itu Salman Al-Farisi disuruh ayahnya untuk menunggui api dan dituruti, ya, karena Salman Al-Farisi itu seorang anak yang taat kepada ayahnya. Kemudian suatu saat lagi Salman Al-Farisi disuruh oleh ayahnya untuk pergi ke tanah milik ayahnya di suatu tempat. Salman pergi juga, ya, ngikutin apa yang ayahnya suruh. Ketika di tengah perjalanan, Salman Al-Farisi itu mendengarkan di sebuah tempat ibadah ada orang yang lagi beribadah, dan ternyata mereka itu adalah penganut agama Nasrani. Akhirnya karena ketertarikannya, karena ini berbeda, ya, dari agamanya, Salman mengikutin dan tertarik dengan ibadahnya. Nah, sampai akhirnya dia bertanya dari mana asalnya agama ini, kemudian ditunjukkanlah. Nah, saking terlenanya dengan agama yang baru, Salman itu jadi lupa, ya, sampai akhirnya ayahnya itu mencarinya, mengutus seseorang untuk menyusulnya. Dan ketika sudah disusul, dibawa pulang kembali, pas udah dibawa pulang kembali, ternyata ayahnya marah mengetahui bahwa Salman sudah meninggalkan agama Majusi. Akhirnya Salman diikat di rantai. Ketika sudah diikat, kemudian Salman tetap mencari berita, mencari berita dari mana sih sebenarnya agama Nasrani itu. Nah, sampai akhirnya ada berita bahwa ada kafilah atau rombongan yang akan pergi ke Syam, karena memang di Syam itu munculnya atau awalnya negara agama Nasrani. Dan akhirnya pada waktu yang sudah ditetapkan, Salman Al-Farisi membuka ikatannya, kemudian ikut rombongan itu ke negeri Syam. Di negeri Syam dia menemui seorang pendeta, kemudian dia mengikutinya, berkhidmat bersama pendeta itu sampai meninggal dunia. Kemudian sebelum meninggal dunia berwasiat pendetanya untuk menemui orang yang lebih alim, gitu ya, lebih alim dari pendeta itu, yang lebih baik. Kemudian setelah pendeta itu meninggal, Salman mengikuti pendeta yang ditunjukkan. Itu jauh, ya, tempatnya jauh di Mosul, di Irak. Kemudian sesudah mengikuti perjalanan sampai di Mosul, menemui pendeta itu, dia berkhidmat sampai pendeta itu meninggal. Ketika meninggal, sebelum meninggal, meminta wasiat lagi untuk ditunjukkan kepada orang yang lebih alim. Kemudian didapatin lah, gitu ya, di negara yang beda lagi, ya. Ini Masya Allah, ya, luar biasanya Salman Al-Farisi ini. Kemudian setelah itu di pencariannya yang keberapa kali itu barulah, gitu ya, sebelum pendeta itu meninggal, dia berwasiat, wahai anakku, temuilah, gitu ya, seseorang yang akan turun, yang akan diutus,
ya sama Allah yang sesuai termaktub dalam kitab Taurat, yaitu yang akan tinggalnya itu di negeri yang banyak batu-batu hitamnya, yang di tengahnya ada pohon kurma, kemudian di pundaknya ada cap kenabian, kemudian tidak menerima makanan sedekah, tapi makanan berupa hadiah. Nah, maka itulah nabi yang diutus terakhir, kata pendeta itu. Dan ketika pendeta itu sudah meninggal, singkat cerita, akhirnya Salman Al-Farisi mengikuti sebuah kafilah, dan ketika itu dia di tengah perjalanan melihat daerah yang sesuai yang disebutkan pendeta itu. Kemudian dia meminta turun dan dia menjadi seorang budak awalnya, ya. Sampai akhirnya dia bisa menemukan sosok Rasulullah di sana. Nah, itulah perjalanan Salman Al-Farisi ya, yang dengan pencariannya itu, dengan semangatnya itu, dia terus mencari kebenaran sampai akhirnya dia dipertemukan dengan Rasulullah, ya, dan dia menjadi seorang sahabat mulia. Itulah kisah Salman Al-Farisi, orang yang menjauhi togut, yang terus mencari kebenaran. Nah, sampai di sini kisahnya. Insya Allah kita bertemu lagi besok dengan kisah orang yang menjauhi togut selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.